Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua ya lepas Ahad tengah malam. Sekarang sudah hari Senin, baru saja berganti hari. Kali ini gua ingin ngobrol ringan masih terkait dengan Manchester Derby atau Derby of Manchester. Manchester City menghadapi Manchester United, di mana Manchester United kalah cukup besar 6-3. 6 kali gawang dari David De Gea kebobolan, 3 dari Erling Haaland, 3 dari Phil Foden ya. Nah, di pertandingan tersebut tentu saja gue sudah bikin reviewnya. Gue juga sudah bikin komentar dari Erik ten Hag ya kan, dari wawancara setelah pertandingan. Kali ini gue ingin membahas ringan amatiran subjektifnya gue, ala gue seperti biasa, tentang 5 catatan gue dari pertandingan tersebut. Tapi sebelum gue ke 5 catatan itu, gue ingin mengucapkan turut berduka cita sekali lagi. Tetap akan gue sampaikan rasa duka cita gue terhadap tragedi sepak bola di Kanjuruhan Malang. Semoga keluarga yang ditinggalkan tabah dan kuat, dan semoga tidak ada lagi tragedi sepak bola di Indonesia dan dimanapun juga. Dan semoga tragedi ini atau kasus ini segera jelas, sehingga segera bisa dilakukan perbaikan, sehingga ya tidak ada lagi kasus-kasus serupa di masa depan. Oke, langsung aja 5 catatan gue. Nomor 1 adalah mental belum konsisten. Teknis sangat dipengaruhi oleh non-teknis. Maksud gue begini, ini juga disinggung oleh Erik ten Hag ya, dimana nyali dari pemain Manchester United, percaya diri dari Manchester United, pemain Manchester United ini tidak tampak di pertandingan tadi, terutama di babak pertama. Dan gue sih melihatnya lebih ke attitude, sikap di lapangan, karakter. Ini sekaligus mengingatkan gue pada 2 pertandingan awal dari Manchester United menghadapi Brighton dan juga menghadapi Brentford utamanya, di mana Erik ten Hag juga mengeluhkan hal yang sama, yaitu adalah soal masalah attitude, sikap, karakter, mental pemain di atas lapangan. Tentu saja pada saat itu pemain tidak sesuai dengan yang diharapkan mental karakternya. Tapi menurut gue ada perbedaan, di mana ketika menghadapi Brentford, pemain dalam tanda kutip seperti kayak ya tidak ingin menang ya kan, sehingga lari pun juga sangat jauh jaraknya. Effort atau usaha untuk bisa memenangkan pertandingan tidak terlihat atau sangat minim sekali di pertandingan menghadapi Brentford. Tapi ketika menghadapi Manchester City, gue lebih melihat pemain Manchester United terlalu memberi banyak respect kepada Manchester City sebagai tim tuan rumah, tim yang lebih diunggulkan, juara bertahan Liga Inggris, sehingga ya banyak sekali melakukan kesalahan di babak pertama. Pemain tidak keluar kemampuan teknisnya karena yaitu tadi ya, kurang berani, kurang bernyali, kurang percaya diri, dan ini tentu saja dimanfaatkan dengan baik oleh Manchester City yang tuan rumah, juara bertahan, lebih menang pengalaman. Di preview gue singgung kalau Ole Gunnar Solskjaer ya, di beberapa musim sebelumnya, terlepas musim lalu kalah 4-1 itu kan Ralf Rangnick, tapi sebelum-sebelumnya ketika di Etihad, Ole Gunnar Solskjaer kalau menurut gue sangat memainkan faktor mental ini. Bagaimana faktor mental ini bisa dinaikkan ya, sehingga atau bisa didorong sehingga kapasitas dari para pemain Manchester United ini bisa meningkat di atas lapangan. Sehingga faktor karakter, mental, faktor-faktor non-teknis ini bisa menutup gap kualitas ya, baik itu secara individu maupun secara kolektif. Dan akhirnya Manchester United bukan hanya berhasil mengimbangi tuan rumah Manchester City, bahkan juga memenangkan pertandingan. Nah, ini dia yang tidak terlihat tadi di pertandingan babak pertama, di mana sekali lagi mental dari para pemain Manchester United ini belum konsisten. Sempat tidak terlihat ya, seperti gue katakan ketika menghadapi Brentford, Brighton, tapi muncul ketika menghadapi Liverpool, Arsenal, dan juga 2 pertandingan tandang selanjutnya menghadapi
Southampton dan juga Leicester, di mana walaupun secara peringkat, walaupun secara klub mungkin Manchester United lebih di atas, lebih besar daripada dua klub tersebut, tapi keadaannya pada saat Manchester United menghadapi kedua tim tersebut ini juga sebenarnya cukup menantang, di mana Southampton sedang dalam rekor yang cukup bagus, Leicester di sisi lain juga dalam kondisi yang terhimpit. Tapi Manchester United mampu mengatasi tantangan-tantangan tersebut baik secara teknis maupun secara non-teknis utamanya ya. Mereka walaupun partai tandang tapi mereka mampu meredam eksplosifnya kedua tim yang bermain di kandang masing-masing, Southampton dan juga Leicester. Dan ini sekali lagi tidak terlihat ketika menghadapi Manchester City di Etihad. Manchester United terlalu banyak memberikan respect kepada tuan rumah menurut gue, sehingga justru yang pemain Manchester United tidak berkembang sendiri ya di babak pertama utamanya. Sekalipun keadaan ini lebih baik ya diperbaiki terlihat di babak kedua, tapi ketinggalan 4-0 ini menurut gue sudah sangat lebar dan tentu saja ada efeknya juga secara mental dan juga psikologis. Faktor nomor 2 yaitu adalah kebergantungan ke Christian Eriksen sangat tinggi. Ini terlihat sebenarnya dari partai menghadapi Brentford, ringan amatiran ala gua, ketika Christian Eriksen posisinya dimainkan di posisi tengah. Ketika Christian Eriksen bermain tidak bagus ya, kesulitan, terisolir, pemain lain jaraknya terlalu jauh, maka Manchester United macet. Dan ini yang terlihat tadi di babak pertama, di mana Christian Eriksen terisolir, jarak antar pemain juga terlalu jauh. Christian Eriksen sering kalah duel ya, tidak cukup atau tidak banyak ruangan untuk Christian Eriksen di babak pertama, sehingga ya akhirnya serangan dari Manchester United macet. Sangat jarang Manchester United berhasil masuk ke sepertiga akhir dari Manchester City, karena serangan sudah terpatahkan di lini tengah. Dan di babak kedua ini bisa diperbaiki. Christian Eriksen lebih mobile, pemain lain lebih bisa mengcover Christian Eriksen, lebih bisa memberikan atau ya memiliki space ruangan, sehingga Christian Eriksen lebih bisa berkreasi, visinya, umpannya pun juga lebih banyak berhasil di babak kedua, dengan amatiran ala gua. Nah, ini harus dicari solusinya. Ketika menghadapi Brentford, sekali lagi seperti gue katakan, sudah terlihat, dan bisa jadi memang Pep Guardiola berusaha untuk meminimalisir sekali peran dari Christian Eriksen di pertandingan tadi, utamanya di babak pertama. Dan ini sekali lagi harus dicari solusinya. Ketika Christian Eriksen mungkin tampil tidak maksimal, pemain lain juga tidak bisa mendukung, ya kan, ini harus segera dicari solusinya secara teknis oleh Erik ten Hag. Karena gue sepakat Christian Eriksen ini menjadi pemain yang vital di Manchester United ya. Perannya sangat besar, tapi di sisi lain kita juga harus siap nih karena tim lain bukan tidak mungkin akan melihat Christian Eriksen ini adalah menjadi sosok yang akan dimatikan, karena ketika dia sudah tidak berkutik maka Manchester United akan secara otomatis akan macet. Dan ini harus sekali lagi dicari solusinya. Ini sekali lagi merupakan pembelajaran ya menurut gue. Nomor 3 adalah lini belakang masih jadi masalah. Belum ada komposisi permanen, persaingan masih terbuka. Masih jadi masalah maksud gue begini, musim lalu lini belakang dari Manchester United ini sangat rapuh. Rekor kebobolan ini memperlihatkan hal itu semua, tapi sayangnya sampai dengan saat ini Manchester United belum bisa memperbaiki lini belakang secara konsisten. Ketika menghadapi Brighton terlalu banyak kesalahan, ketika menghadapi Brentford pun juga demikian. Ditengarai karena faktor Harry Maguire ya kan. Ketika menghadapi Liverpool, Arsenal, Southampton, Leicester, tidak ada lagi seorang Harry Maguire, komposisi dirubah, Luke Shaw pun juga diistirahatkan. Tampil lebih baik, tampil lebih solid. Tapi tadi ketika menghadapi Manchester City, atau kemarin ketika menghadapi Manchester City, Harry Maguire tidak bermain. Lini pertahanan Manchester United tampil dengan komposisi yang dalam tanda kutip terbaik, sama seperti kayak 4 pertandingan sebelumnya ketika Manchester United meraih hasil positif, bahkan banyak hasil clean sheet ya, 2 diantaranya. Dan ya intinya lini belakang kokoh tapi ternyata komposisi tersebut juga rapuh.
terbukti Manchester City bisa mencetak 4 gol di babak pertama, di mana komposisi dalam tanda kutip terbaik itu diturunkan. Di sini gue melihat maka belum ada hal yang permanen di lini belakang Manchester United, masih harus diperbaiki lagi. Mungkin bisa jadi Lisandro Martinez, Erik ten Hag mengganti Tyrell Malacia dan Luke Shaw dengan Luke Shaw ya, dan terlihat memang di babak kedua penampilan lini kiri jauh lebih bagus dengan amatiran ala gua. Diogo Dalot di babak pertama tampil tidak seperti biasanya ya, menjadi lini atau titik yang sangat sering diserang oleh pemain-pemain Manchester City dan sering sekali tembus. Back tengah pun juga demikian, duet yang selama ini kokoh padu antara Varane dan juga Lisandro Martinez tidak terlihat demikian. Rafael Varane 2 kali gagal mengawal pemain terdekatnya yang akhirnya mampu menciptakan gol, Foden dan juga Haaland. Lisandro Martinez pun juga demikian, banyak melakukan kesalahan posisi, kesalahan penempatan, kesalahan umpan. Sering sekali terjadi tadi, utamanya di babak pertama, dan ya kebobolan 6 gol di satu pertandingan itu walaupun tentu saja secara kolektif ya, tapi kebobolan ini kan erat kaitannya dengan departemen pertahanan atau lini pertahanan. Dan gue menilai sih sekarang ini persaingan terbuka kembali, artinya pemain-pemain lain yang di 4 pertandingan liga sebelumnya duduk di bangku cadangan, Lindelof, Luke Shaw, bahkan mungkin Aaron Wan-Bissaka, bahkan mungkin juga Harry Maguire ya, ini kesempatan untuk mereka memperbaiki dirinya, bermain di kapasitas tertinggi ya, paling tidak ditunjukkan di Carrington, karena peluang ini sekarang lagi terbuka nih untuk mereka bisa mengambil alih posisi inti di starting 11. Jadi ini tentu saja harus diperbaiki juga. Poin nomor 4, Anthony dan Anthony membaik. Anthony dan juga Anthony Martial maksud gue. Gol dari Anthony cukup bagus ya, di luar kotak penalti cukup tajam, bolanya cukup excellent. Anthony Martial yang tampil cukup baik di pre-season setelah cedera, dan sekarang dia bisa menciptakan 2 gol, 1 gol dari titik penalti, 1 gol dari bola muntah. Tapi menurut gue ini menunjukkan ya dia clinical. Gol penalti itu kan juga pelanggaran terhadap dirinya. Ini modal paling tidak dari sisi psikis, sisi mental, menunjukkan kalau ya oke, dia bisa menciptakan gol lagi di Manchester United, dan dia siap secara fisik. Bagus juga untuk kedalaman skuad, utamanya di lini depan, karena sebelumnya Marcus Rashford dan Cristiano Ronaldo akan gue bahas di poin nomor 5. Marcus Rashford tampil tidak maksimal, dan Anthony Martial bisa memperbaiki hal tersebut. Ini menurut gue merupakan faktor positif, tinggal bagaimana mereka bisa tampil konsisten, Anthony dan juga Anthony Martial. Anthony sempat bagus menghadapi Arsenal, lalu sedikit menurun di partai-partai selanjutnya. Nah, tadi ketika menghadapi Manchester City, di babak pertama tidak banyak terlihat, tapi di babak kedua dia berubah cara bermainnya. Mungkin ada perubahan strategi, taktik, teknis, khususnya untuk seorang Anthony dari seorang Erik ten Hag pastinya, sehingga karena penampilannya cukup berbeda dibanding dengan babak pertama, jauh lebih cair, jauh lebih tajam, jauh lebih percaya diri, dan ya ini merupakan faktor positif yang harus secara konsisten dilanjutkan. Dan faktor nomor 5 yaitu adalah Cristiano Ronaldo masih belum ready. Ini setidaknya yang gue lihat dari bagaimana Erik ten Hag melihat Cristiano Ronaldo di partai sebesar Manchester Derby. Tidak diberikan menit bermain. Erik ten Hag mengatakan ini demi kebaikan Cristiano Ronaldo karena karirnya masih cukup besar. Gua melihat Cristiano Ronaldo ini masih belum berada di level terbaiknya, masih dalam periode mempersiapkan dirinya, tapi gua melihat sih memang akan beda perannya. Mungkin musim lalu dia hampir selalu diturunkan ya, baik itu oleh Ole Gunnar Solskjaer maupun juga oleh Ralf Rangnick. Kali ini Erik ten Hag berusaha untuk memproteksi dirinya, melindungi dirinya, tapi bukan berarti menyingkirkan. Ini berbeda ya, karena gue melihat akan ada partai-partai atau match-match di mana Erik ten Hag akan memainkan Cristiano Ronaldo, bahkan akan menjadikan tumpuan ya di lini depan.
tapi partai-partai yang lain pun juga akan dipilih untuk tidak dimainkan oleh Erik ten Hag. Kenapa? Padatnya jadwal sih menurut gua. Satu faktor persiapan yang mungkin belum maksimal betul ya, Cristiano Ronaldo. Nomor dua adalah faktor jadwal. Bukan hanya jadwal Manchester United, tapi juga untuk sang pemain sendiri. Karena jangan lupa akhir tahun nanti ada event besar bagi Cristiano Ronaldo, yaitu adalah Piala Dunia, yang tentu saja Piala Dunia terakhir bagi Cristiano Ronaldo. Dia punya obsesi besar dengan Piala Dunia tersebut. Dan menurut gua Erik ten Hag seperti tidak ingin memforsir lah Cristiano Ronaldo, karena kalau diforsir bukan hanya tidak baik untuk sang pemain itu sendiri, tapi akan ada efek kepada Manchester United. Oleh karena itulah betul-betul dipilih dan dipilah. Di bulan Oktober ini jadwalnya akan sangat ketat ya. Tapi gue yakin Cristiano Ronaldo tetap akan diberikan porsi oleh Erik ten Hag di pertandingan-pertandingan lain. Karena gue sih melihat dan gue memegang kata-kata Erik ten Hag kalau memang Cristiano Ronaldo ini ada dalam rencananya dia, dan Erik ten Hag melihat Cristiano Ronaldo ini sebagai pemain dengan kualitas yang tinggi. Kurang lebih demikian 5 catatan gua ya, ringan amatiran dari derby Manchester. Gue ulangi lagi, nomor 1 adalah mental belum konsisten, teknis sangat dipengaruhi oleh non teknis. Nomor 2, kebergantungan ke Eriksen atau Christian Eriksen sangat tinggi sekali. Nomor 3, lini belakang masih jadi masalah, belum ada komposisi permanen, persaingan masih terbuka. Nomor 4, Anthony dan Anthony Martial membaik. Nomor 5, Cristiano Ronaldo masih belum ready. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada catatan lain dari derby Manchester? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.